Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan saya Anissa Misani di program Baca Sirah Nabawiyah. Hari ini insya Allah kita masuk ke episode 57 tentang Khalifah Utsman bin Affan. Baik teman semua, selamat menyimak. Pada tahun pertama dari Khilafah Utsman, yaitu tahun 24 Hijriah, negeri Raji berhasil ditaklukkan. Sebelumnya negeri ini pernah ditaklukkan, tetapi kemudian dibatalkan. Pada tahun yang sama berjangkit wabah demam berdarah yang menimpa banyak orang. Khalifah Utsman sendiri terkena sehingga beliau tidak dapat menunaikan ibadah haji. Pada tahun ini Utsman mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur Kufah menggantikan Mughirah bin Syu'bah. Di tahun 25 Hijriah, Utsman memecat Sa'ad bin Abi Waqqas dari jabatan gubernur Kufah dan sebagai gantinya diangkatlah Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth, seorang sahabi dan saudara seibu dengan Utsman. Inilah sebab pertama dituduhnya Utsman melakukan nepotisme. Pada tahun 26 Hijriah, Utsman melakukan perluasan Masjidil Haram dengan membeli sejumlah tempat dari para pemiliknya, lalu disatukan dengan masjid. Pada tahun 27 Hijriah, Muawiyah melancarkan serangan ke Kubrus atau Siprus dengan membawa pasukannya menyeberangi lautan. Di antara pasukan ini terdapat Ubadah bin Samit dan istrinya Ummu Haram binti Milhan al-Ansariyah. Dalam perjalanan, Ummu Haram jatuh dari kendaraannya, kemudian syahid dan dikuburkan di sana. Nabi SAW pernah memberitahukan kepada Ummu Haram tentang pasukan ini seraya berdoa agar Ummu Haram menjadi salah seorang dari anggota pasukan ini. Pada tahun ini, Utsman menurunkan Amr bin As dari jabatan gubernur Mesir dan sebagai gantinya diangkatlah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Kemudian, dia menyerbu Afrika dan berhasil menaklukkannya dengan mudah. Di tahun ini pula Andalusia berhasil ditaklukkan. Tahun 29 Hijriah, negeri-negeri lain berhasil ditaklukkan. Pada tahun ini Utsman radhiyallahu anhu memperluas Masjid Madinah Munawwarah dan membangunnya dengan batu-batu berukir. Ia membuat tiangnya dari batu dan atapnya dari kayu tatal. Panjangnya 160 depa dan luasnya 150 depa. Negeri-negeri Khurasan ditaklukkan pada tahun ke-30 Hijriah sehingga banyak terkumpul kharaj atau infak penghasilan dan harta dari berbagai penjuru. Allah memberikan karunia yang melimpah dari semua negeri kepada kaum muslimin. Pada tahun 32 Hijriah, Abbas bin Abdul Muttalib, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, dan Abu Darda wafat. Orang-orang yang pernah menjabat sebagai hakim negeri Syam sampai saat itu ialah Muawiyah, Abu Zar bin Jundub bin Junanah al-Ghifari, dan Zaid bin Abdullah radhiyallahu anhum. Pada tahun ke-33 Hijriah, Abdullah bin Mas'ud bin Abi Sarah menyerbu Habasyah. Seperti diketahui, Utsman radhiyallahu anhu mengangkat para kerabatnya dari Banu Umayyah menduduki berbagai jabatan. Kebijaksanaan ini mengakibatkan dipecatnya sejumlah sahabat dari berbagai jabatan mereka dan digantikan oleh orang yang diutamakannya dari kerabatnya. Kebijaksanaan ini mengakibatkan rasa tidak senang orang banyak terhadap Utsman. Hal inilah yang dijadikan pemicu dan sandaran oleh orang Yahudi, Abdullah bin Saba dan teman-temannya untuk membangkitkan fitnah. Ibnu Katsir meriwayatkan penduduk Kufah umumnya melakukan pemberontakan dan konspirasi terhadap Sa'ad bin al-As, Amir Kufah. Kemudian mereka mengirim utusan kepada Utsman guna menggugat kebijaksanaannya dan alasan pemecatan sejumlah orang dari Banu Umayyah. Dalam pertemuan ini, utusan tersebut berbicara kepada Utsman dengan bahasa yang kasar sekali sehingga membuat dada Utsman sesak. Beliau lalu memanggil semua amir pasukan untuk dimintai pendapatnya. Maka berkumpullah di hadapannya Muawiyah bin Abu Sufyan, Amir negeri Syam, Amr bin al-As, Amir negeri Mesir, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, Amir negeri Maghrib, Sa'id bin al-As, Amir negeri Kufah, dan Abdullah bin Amir, Amir negeri Basrah. Kepada mereka Utsman meminta pandangan mengenai peristiwa yang terjadi dan perpecahan yang muncul. Kemudian masing-masing dari mereka mengemukakan pendapat dan pandangannya.
Setelah mendengar berbagai pandangan dan mendiskusikannya, akhirnya Utsman memutuskan untuk tidak melakukan pergantian para gubernur dan pembantunya. Kepada masing-masing mereka, Utsman memerintahkan agar menjinakkan hati para pemberontak dan pembangkang tersebut dengan memberi harta dan mengirim mereka ke medan peperangan lain dan pos-pos perbatasan. Setelah peristiwa ini, di Mesir muncul satu kelompok dari anak-anak para sahabat. Mereka menggerakkan massa untuk menentang Utsman dan menggugat sebagian besar tindakannya. Kelompok ini melakukan tindakan tersebut tentu setelah Abdullah bin Sabah berhasil menyebarkan kerusakan dan fitnah di Mesir. Ia berhasil menghasut sekitar 600 orang untuk berangkat ke Madinah dengan berkedok melakukan ibadah umroh. Tetapi sebenarnya mereka bertujuan menyebarkan fitnah dalam masyarakat Madinah. Tatkala mereka hampir memasuki Madinah, Utsman mengutus Ali untuk menemui mereka dan berbicara kepada mereka. Kemudian Ali berangkat menemui mereka di Juhfah. Mereka ini mengagungkan Ali dengan sangat berlebihan, karena Abdullah bin Sabah telah berhasil mempermainkan akal pikiran mereka dengan berbagai khurafat dan penyimpangan. Tetapi setelah Ali membantah semua penyimpangan pemikiran yang sesat itu, mereka menyesali diri seraya berkata, "Orang inikah yang kalian jadikan sebagai sebab dan dalih untuk memerangi dan memprotes Khalifah Utsman?" Kemudian mereka kembali dengan membawa kegagalan. Ketika menghadap Utsman, Ali melaporkan kepulangan mereka dan mengusulkan agar Utsman menyampaikan pidato kepada orang banyak guna meminta maaf atas tindakannya, mengutamakan sebagian kerabatnya, dan bahwa ia telah bertaubat dari tindakan tersebut. Usulan ini diterima oleh Utsman. Kemudian Utsman berpidato di hadapan orang banyak pada hari Jumat. Dalam pidato ini diantaranya Utsman mengatakan, "Ya Allah, aku memohon ampunan kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Ya Allah, aku adalah orang yang pertama kali bertobat dari apa yang telah aku lakukan." Pernyataan ini diucapkannya sambil menangis, sehingga membuat semua orang ikut menangis. Kemudian Utsman menegaskan kembali bahwa ia akan menghentikan kebijakan yang menyebabkan timbulnya protes tersebut. Ditegaskannya bahwa ia akan memecat Marwan dan kerabatnya. Tetapi setelah penegasan tersebut, Marwan bin Hakam menemui Utsman. Dia menghamburkan kecaman dan protes, kemudian berkata, "Andaikan ucapanmu itu engkau ucapkan pada waktu engkau masih sangat kuat, niscaya aku adalah orang yang pertama menerima dan mendukungnya. Tetapi engkau mengucapkannya ketika banjir bah telah mencapai puncak gunung. Demi Allah, melakukan suatu kesalahan kemudian meminta ampunan darinya adalah lebih baik daripada tobat karena takut kepadanya. Jika suka, engkau dapat melakukan taubat tanpa menyatakan kesalahan kami." Kemudian Marwan memberitahukan kepadanya bahwa di balik pintu ada segerombolan orang. Utsman menunjuk Marwan untuk berbicara kepada mereka sesukanya. Marwan lalu berbicara kepada mereka dengan suatu pembicaraan yang buruk sehingga merusak apa yang selama ini diperbaiki oleh Utsman. Dalam pembicaraannya, Marwan berkata, "Kalian datang untuk merebut kerajaan dari tangan kami. Keluarlah kalian dari sisi kami. Demi Allah, jika kalian membangkang kepada kami, niscaya kalian akan menghadapi kesulitan dan tidak akan menyukai akibatnya." Setelah mengetahui hal ini, Ali segera datang menemui Utsman dan dengan nada marah ia berkata, "Kenapa engkau meridhoi Marwan sementara dia tidak menghendaki kecuali memalingkan engkau dari agama dan pikiranmu? Demi Allah, Marwan adalah orang yang tidak layak dimintai pendapat tentang agama atau dirinya sekalipun. Demi Allah, aku melihat bahwa dia akan menghadirkan kamu, kemudian tidak akan mengembalikan kamu lagi. Saya tidak akan kembali setelah ini karena teguranku kepadamu." Setelah Ali keluar, Nailah masuk menemui Utsman. Ia telah mendengarkan apa yang diucapkan Ali kepada Utsman, kemudian berkata, "Aku harus bicara atau diam?" Utsman menjawab, "Bicaralah." Nailah berkata, "Aku telah mendengar ucapan Ali bahwa dia tidak akan kembali lagi padamu, karena engkau telah mentaati Marwan dalam segala apa yang dikehendakinya." Utsman berkata, "Berilah pendapatmu kepadaku." Nailah memberikan pendapatnya, "Bertakwalah kepada Allah semata, tiada sekutu baginya. Ikutilah sunnah kedua sahabatmu yang dahulu, Abu Bakar dan Umar. Sebab jika engkau mentaati Marwan, niscaya dia akan membunuhmu. Marwan adalah orang yang tidak memiliki harga di sisi Allah, apalagi rasa takut dan cinta. Utuslah seseorang menemui Ali guna meminta islahnya, karena dia memiliki kekerabatan denganmu, dan dia tidak layak ditentang." Kemudian Utsman mengutus seseorang kepada Ali, tetapi Ali menolak datang. Dia berkata, "Aku telah memberitahukan kepadanya bahwa aku tidak akan kembali lagi."
Sikap ini merupakan permulaan krisis yang menyulut api fitnah dan memberikan peluang kepada para tukang fitnah untuk memperbanyak kayu bakarnya dan mencapai tujuan-tujuan busuk yang mereka inginkan. Awal fitnah dan pembunuhan Utsman. Utsman menjabat khalifah selama 12 tahun. Tidak ada sesuatu yang dapat dijadikan celah untuk menendamnya. Bahkan beliau telah dicintai oleh orang-orang Quraisy umumnya tenimbang Umar. Karena Umar bersikap keras terhadap mereka, sedangkan Utsman bersikap lemah lembut dan selalu menjalin hubungan dengan mereka. Tetapi masyarakat mulai berubah sikap terhadapnya tatkala ia mengutamakan kerabatnya dalam pemerintahan, sebagaimana telah kami sebutkan. Kebijaksanaan ini dilakukan Utsman atas pertimbangan silaturahim yang merupakan salah satu perintah Allah. Namun, kebijaksanaan ini pada akhirnya menjadi sebab pembunuhannya. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Az-Zuhri, ia berkata, "Aku pernah berkata kepada Sa'id bin Musayyib, ceritakanlah kepadaku tentang pembunuhan Utsman. Bagaimana hal itu sampai terjadi?" Ibnu Musayyib berkata, "Utsman dibunuh secara aniaya. Pembunuhnya adalah zalim dan pengkhianatnya adalah orang yang memerlukan ampunan." Kemudian Ibnu Musayyib menceritakan kepada Az-Zuhri tentang sebab pembunuhannya dan bagaimana hal itu dilakukan. Kami sebutkan di sini secara singkat. Para penduduk Mesir datang mengadukan Ibnu Abi Sarah. Setelah pengaduan ini, Utsman menulis surat kepadanya yang berisikan nasihat dan peringatan terhadapnya. Tetapi Abu Sarah tidak mau menerima peringatan Utsman, bahkan mengambil tindakan keras terhadap orang yang mengadukannya. Kemudian para tokoh sahabat seperti Ali, Thalhah, dan Aisyah mengusulkan agar Utsman memecat Ibnu Abi Sarah dan menggantikannya dengan orang lain. Lalu Utsman berkata kepada mereka, "Pilihlah orang yang dapat menggantikannya." Mereka mengusulkan Muhammad bin Abu Bakar. Kemudian Utsman menginstruksikan hal tersebut dan mengangkatnya secara resmi. Surat keputusan ini kemudian dibawa oleh sejumlah sahabat ke Mesir. Tetapi baru 3 hari perjalanan dari Madinah, tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang pemuda hitam berkendara onta yang berjalan mundur maju. Kemudian para sahabat Rasulullah SAW itu menghentikannya seraya berkata, "Kamu ini kenapa? Kamu terlihat seperti orang yang lari atau mencari sesuatu." Ia menjawab, "Saya adalah pembantu Amirul Mukminin yang diutus untuk menemui gubernur Mesir." Ketika ditanya, "Utusan siapa kamu itu?" Dengan gagap dan ragu-ragu, ia kadang-kadang menjawab, "Saya pembantu Amirul Mukminin," dan kadang-kadang pula ia menjawab, "Saya pembantu Marwan." Kemudian mereka mengeluarkan sebuah surat dari barang bawaannya. Di hadapan dan disaksikan oleh para sahabat dari Ansor dan Muhajirin tersebut, Muhammad bin Abu Bakar membawa surat tersebut yang ternyata berisi, "Jika Muhammad beserta si Fulan dan si Fulan datang kepadamu, maka bunuhlah mereka dan batalkanlah suratnya, dan tetaplah engkau melakukan tugasmu sampai engkau menerima keputusanku. Aku menahan orang yang akan datang kepadaku mengadukan dirimu." Akhirnya para sahabat itu kembali ke Madinah dengan membawa surat tersebut. Kemudian mereka mengumpulkan para tokoh sahabat dan memberitahukan ihwa surat dan kisah utusan tersebut. Peristiwa ini membuat seluruh penduduk Madinah gempar dan benci terhadap Utsman. Setelah melihat hal ini, Ali segera memanggil beberapa tokoh sahabat, antara lain Thalhah, Zubair, Sa'ad, dan Ammar. Bersama mereka, Ali dengan membawa surat, pembantu, dan onta tersebut masuk menemui Utsman. Ali bertanya kepada Utsman, "Pemuda ini, apakah pembantumu?" Utsman menjawab, "Ya." Ali bertanya lagi, "Onta ini, apakah ontamu?" Utsman menjawab, "Ya." Ali bertanya lagi, "Apakah kamu pernah menulis surat ini?" Utsman menjawab, "Tidak." Kemudian Utsman bersumpah dengan nama Allah bahwa aku tidak pernah menulis surat tersebut, tidak pernah memerintahkannya menulis surat, dan tidak mengetahui ihwa surat tersebut. Ali bertanya lagi, "Stempel ini, apakah stempelmu?" Utsman menjawab, "Ya." Ali bertanya lagi, "Bagaimana pembantumu ini bisa keluar dengan menunggang ontamu dan membawa surat yang distempel dengan stempelmu, sedangkan engkau tidak mengetahuinya?" Kemudian Utsman bersumpah dengan nama Allah, "Aku tidak pernah menulis surat ini, tidak pernah memerintahkannya,
dan tidak pernah pula mengutus pembantu ini ke Mesir. Kemudian mereka memeriksa tulisan surat tersebut dan mengetahui bahwa surat itu ditulis oleh Marwan. Lalu mereka meminta kepada Utsman agar menyerahkan Marwan kepada mereka. Tetapi Utsman tidak bersedia melakukannya, padahal Marwan saat itu berada di dalam rumahnya. Akhirnya orang-orang keluar dari rumah Utsman dengan perasaan marah. Mereka mengetahui bahwa Utsman tidak berdusta dalam bersumpah, tetapi mereka marah karena dia tidak bersedia menyerahkan Marwan kepada mereka. Maka tersiarlah berita tersebut di seantero Madinah, sehingga sebagian masyarakat mengepung rumah Utsman dan tidak memberikan air kepadanya. Setelah Utsman dan keluarganya merasakan kepayahan akibat terputusnya air, ia menemui mereka seraya berkata, "Adakah seseorang yang sudi memberitahu Ali agar memberi air kepada kami?" Setelah mendengar berita ini, Ali segera mengirim 3 girbah air. 3 girbah air. Kiriman air ini pun sampai kepada Utsman melalui cara yang sulit sekali. Dalam pada itu, Ali mendengar desas-desus tentang adanya orang yang ingin membunuh Utsman. Lalu ia berkata, "Yang kita inginkan darinya adalah Marwan, bukan pembunuhan Utsman." Kemudian Ali berkata kepada Hasan dan Husain, "Pergilah dengan membawa pedang kalian untuk menjaga pintu rumah Utsman. Jangan biarkan seorang pun masuk kepadanya." Hal ini juga dilakukan oleh sejumlah sahabat Rasulullah SAW demi menjaga Utsman. Ketika para pengacau menyerbu pintu rumah Utsman ingin masuk dan membunuhnya, mereka dihentikan oleh Hasan dan Husain serta sebagian sahabat. Sejak itu mereka mengepung rumah Utsman lebih ketat dan secara sembunyi-sembunyi berhasil masuk dari atap rumah. Mereka berhasil menebaskan pedang sehingga Khalifah Utsman terbunuh. Ketika mendengar berita ini, Ali datang dengan wajah marah seraya berkata kepada 2 orang anaknya, "Bagaimana Amirul Mukminin bisa dibunuh sedangkan kalian berdiri menjaga pintu?" Kemudian Ali menampar Hasan dan memukul dada Husain serta mengecam Muhammad bin Thalha dan Abdullah bin Zubair. Demikianlah, pembunuhan Utsman merupakan pintu dari mata rantai fitnah yang terus membentang tanpa akhir. Pembaiatan Ali dan mencari pembunuh Utsman. Ali keluar dari rumah Utsman dengan penuh kemarahan terhadap peristiwa yang terjadi. Sementara itu orang-orang berlarian kecil mendatangi Ali seraya berkata, "Kita harus mengangkat Amir, ulurkanlah tanganmu, kami beat." Ali menjawab, "Urusan ini bukan hak kalian, tetapi hak para pejuang Badar. Siapa yang disetujui oleh para pejuang Badar, maka dialah yang berhak menjadi khalifah." Kemudian tidak seorang pun dari para pejuang Badar kecuali telah mendatangi Ali seraya berkata, "Kami tidak melihat adanya seorang yang lebih berhak menjabat sebagai khalifah selain dirimu. Ulurkanlah tanganmu, kami beat." Lalu mereka membeatnya. Belum selesai pengangkatan dan pembeatan Ali sebagai khalifah, Marwan dan anaknya telah melarikan diri. Ali datang kepada istri Utsman menanyakan tentang para pembunuh Utsman. Istri Utsman menjawab, "Saya tidak tahu, ada 2 orang yang masuk kepada Utsman beserta Muhammad bin Abu Bakar." Kemudian Ali menemui Muhammad menanyakan tentang apa yang dikatakan oleh istri Utsman tersebut. Muhammad menjawab, "Istri Utsman tidak berdusta. Demi Allah, tadinya aku masuk kepadanya dengan tujuan ingin membunuhnya, tetapi kemudian aku teringat pada ayahku sehingga aku membatalkannya. Aku bertaubat kepada Allah. Demi Allah, aku tidak membunuhnya, bahkan aku tidak menyentuhnya." Istri Utsman menyahut, "Dia benar, tetapi dialah yang memasukkan kedua orang tersebut." Ibnu Asakir meriwayatkan dari Kinanah, mantan budak Safiyah, dan lainnya. Mereka berkata, Utsman dibunuh oleh seorang lelaki dari Mesir berkulit biru kecoklatan. Ibnu Asakir juga meriwayatkan dari Abu Saur Al-Fahmi. Ia berkata, "Aku pernah masuk kepada Utsman ketika sedang dikepung. Lalu beliau berkata, 'Aku telah bersembunyi di sisi Robku selama 10 hari. Sesungguhnya aku adalah orang keempat yang pertama kali Islam. Aku juga pernah membekali pasukan yang tengah menghadapi kesulitan atau Jaisyul Usrah. Kepadaku Rasulullah SAW pernah menikahkan anak perempuan beliau. Kemudian ia meninggal dan aku dinikahkan lagi dengan anak perempuannya yang lain. Tidaklah pernah lewat 1 Jumat semenjak aku masuk Islam, kecuali pada hari itu aku memerdekakan budak. Manakala aku memiliki sesuatu untuk memerdekakannya. Aku tidak pernah berzina di masa jahiliyah, apalagi di masa Islam. Aku tidak pernah mencuri di masa jahiliyah,
apalagi di masa Islam. Aku juga pernah menghimpun Al-Quran di masa Rasulullah SAW. Menurut riwayat yang sahih, Khalifah Umar dibunuh pada pertengahan hari Tasyrik tahun ke-35 Hijriah. Beberapa ibroh. Pertama, di antara keutamaan dan keistimewaan yang dapat dicatat periode pemerintahan Utsman ialah banyaknya penaklukan dan perluasan. Pada periode ini, seluruh Khurasan berhasil ditaklukkan. Demikian pula Afrika sampai Andalusia. Di samping itu tercatat pula sejumlah prestasi mulia dan agung yang pernah dilakukan Utsman, seperti menyatukan orang dalam bacaan dan tulisan Al-Quran yang terpercaya setelah berkembangnya berbagai macam bacaan yang dikhawatirkan dapat membingungkan orang, juga seperti prestasinya memperluas Masjid Nabawi di Madinah Munawwarah. Tidaklah merusak kemuliaan Utsman jika dalam berbagai penaklukannya ia mempergunakan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah dan orang-orang semisalnya, karena Islam menghapuskan semua dosa sebelumnya. Barangkali Ibnu Sarah dengan amal-amal yang mulia ini telah menghapuskan segala yang pernah dilakukan sebelumnya. Bahkan seperti diketahui, ia tetap di jalan yang lurus setelah itu dan termasuk orang yang tetap baik agamanya. Ibroh kedua, betapapun kritik yang dilontarkan kepada Utsman karena kebijaksanaannya dalam memilih para gubernur dan pembantunya dari kaum kerabatnya Banu Umayyah, kita harus menyadari bahwa kebijaksanaan tersebut adalah merupakan ijtihad pribadinya. Bahkan Utsman telah mempertahankan pendapat tersebut di hadapan sejumlah besar para sahabat. Betapapun sikap kita terhadap pendapat dan pembelaan tersebut, namun sewaktu mengkritik, kita tidak boleh melanggar adab dalam melontarkan analisa atau pendapat. Juga kesalahan yang dilakukannya tersebut, jika hal itu dianggap sebagai suatu kesalahan, jangan sampai melupakan kita pada kedudukannya yang mulia di sisi Rasulullah SAW. Keutamaannya sebagai generasi pertama dalam Islam dan sabda Rasulullah SAW kepadanya pada perang Tabuk, tidaklah akan membahayakan Utsman apa yang dilakukannya setelah hari ini. Hendaknya kita pun menyadari bahwa pembicaraan dan sanggahan para sahabat terhadap kebijaksanaannya saat itu tidak sama dengan kritik dan gugatan yang kita lakukan sekarang terhadap masalah yang sama. Sanggahan para sahabat terhadapnya pada saat itu merupakan pemecahan bagi suatu permasalahan yang ada dan mungkin dapat dirubah atau diperbaiki. Segala pembicaraan di saat itu, sekalipun bermotivasikan kritik dan menyalahkan, merupakan tindakan positif dan bermanfaat. Sedangkan pembicaraan kita pada hari ini, setelah masalah tersebut menjadi suatu peristiwa sejarah, hanyalah merupakan tindakan kurang ajar terhadap para sahabat yang telah diberikan pujian oleh Rasulullah SAW. Beliau melarang kita bersikap tidak sopan kepada mereka, terutama Khilafah Rasyidah. Bagi siapa saja yang menginginkan amanah ilmiah dalam mengemukakan peristiwa ini, cukuplah dengan berpegang teguh kepada penjelasan yang dikemukakan oleh para penulis dan ahli sejarah terpercaya, seperti Tabari, Ibnu Katsir, dan Ibnul Athir. Ketiga, bersamaan dengan munculnya benih-benih fitnah pada akhir-akhir pemerintahan Utsman, muncul pula nama Abdullah bin Saba di pentas sejarah. Peranan Ibnu Saba sangat menonjol dalam mengobarkan api fitnah ini. Abdullah bin Saba adalah seorang Yahudi berasal dari Yaman. Ia datang ke Mesir pada masa pemerintahan Utsman. Ia menghasut orang untuk membangkang Utsman dengan dalih mencintai Ali dan keluarga Nabi SAW atau Ahlul Bait. Di antaranya ia mengatakan kepada orang-orang, "Tidakkah Muhammad lebih baik dari Isa di sisi Allah? Jika demikian halnya, maka Muhammad lebih berhak kembali kepada manusia daripada Isa. Tetapi Muhammad akan kembali kepada mereka dalam diri anak pamannya, Ali, yang merupakan orang terdekat kepadanya." Dengan khurafat ini, Abdullah bin Saba berhasil menipu masyarakat Mesir, padahal sebelumnya ia gagal mendapatkan pengikut di Yaman. Orang-orang yang tertipu oleh perkataan inilah yang berangkat ke Madinah guna berontak terhadap Utsman. Tetapi kemudian mereka berhasil dihalau oleh Ali, sebagaimana telah Anda ketahui. Dari sini kita mengetahui bahwa kelahiran perpecahan umat Islam menjadi dua kubu, Sunni dan Syiah, dimulai pada periode ini. Perpecahan ini sepenuhnya merupakan buah tangan Abdullah bin Saba. Belum lagi penyiksaan dan kezaliman yang dialami oleh Ahlul Bait atau Syiah, mereka di tangan pemerintahan Umayyah dan lainnya.
Yang penting, betapapun kedua peristiwa ini telah masuk ke dalam sejarah, tetapi kita tidak boleh melupakan realita lainnya. Ibroh keempat. Sekali lagi, kita harus mendapatkan kejelasan tentang hakikat hubungan yang berlangsung antara Utsman dengan Ali selama periode khilafah yang ketiga ini. Juga hakikat sikap yang diambil Ali terhadap Utsman radhiyallahu anhu. Seperti Anda ketahui bahwa Ali segera membaiat Utsman sebagai khalifah. Bahkan menurut kebanyakan ahli sejarah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir, bahwa Ali adalah orang yang pertama kali membaiat Utsman. Kemudian Anda ketahui bagaimana Ali mengatakan kepada Utsman ketika ia mendengar segerombolan orang yang dikerahkan oleh Abdullah bin Sabah ke Madinah untuk menggerakkan orang menentang Utsman. Aku bereskan kejahatan mereka. Kemudian Ali berangkat dan menemui mereka di Jufah sampai berhasil menghalau mereka kembali ke Mesir seraya mengatakan, "Inikah orang yang kalian jadikan sebagai sebab dan dalih untuk memerangi dan memprotes Khalifah Utsman?" Anda telah mengetahui bahwa Ali dengan penuh keikhlasan, kecintaan, dan giroh yang jujur memberikan nasihat kepadanya. Sebagaimana Anda tahu pula, Ali berpihak membelanya sampai akhir kehidupannya. Bagaimana ia memobilisir kedua putranya, Hasan dan Husain, untuk mencegah Utsman dari ulah orang-orang yang mengepungnya. Dengan demikian, Ali merupakan pendukung Utsman yang terbaik selama khilafahnya, di samping merupakan pembela terbaiknya tatkala menghadapi cobaan berat. Ia bersikap tegas dan keras dalam memberikan nasihat kepadanya di belakang hari, tidak lain dan tidak bukan hanyalah karena cinta dan giroh kepadanya. Hendaklah Anda memahami hal ini dengan baik, agar Anda juga mengetahui bahwa orang besar seperti Ali patut diteladani oleh setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Bukti rasa cinta hanyalah berupa sidqul ittiba, mengikuti secara jujur dan istiqomah dalam meneladani. Marilah kita jadikan sirahnya sebagai teladan yang terbaik bagi kita dan bukti paling nyata yang mengungkapkan cinta sejati kepada beliau. Masya Allah. Teman pecinta sejarah, terus bertambah ya kekaguman kita terhadap para sahabat dengan membaca sirah ini. Mudah-mudahan jadi pelajaran terbaik untuk kita dalam kita menjalani kehidupan masa kini. Akhir kata, mohon maaf atas segala kesalahan. Masih ada satu bab terakhir di program Baca Sirah Nabawiyah. Insya Allah bertemu lagi esok dengan judul Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.